Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan seluruh Bapak orang tua kita yang berhadir, Ketua Masjid dan segenap pengurus lainnya, dan ibu-ibu dan segenap dan semua jemaah waktu subuh yang dirahmati dimuliakan Allah. Kita kembali bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan syukur Allah menambah nikmat-nikmat yang lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, subuh ini kita akan mengurai atau mempelajari atau mengambil beberapa pelajaran dari Nabi Ibrahim dan keluarga, khususnya nanti melalui ibadah kurban. Sebentar lagi insyaallah atau hari Jumat kita akan hari raya dan mungkin memotong kurban hari Sabtu, ya Pak, insyaallah. Yang pertama, apa yang mau kita petik pelajaran dari Nabi Ibrahim, yakni sabar dalam berdoa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nabi Ibrahim dalam berbagai riwayat memang berbeda pendapat ulama sejarah. Kapan dia menikah, kapan dapat anak. Di antaranya ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu menikah dengan istri pertamanya Sarah, Siti Sarah, dikala usianya 37 tahun. 37 tahun. Lalu ada satu doa yang di dalam Quran diabadikan oleh Allah Ta'ala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Tentu namanya orang menikah pengen punya anak. Dan kalaulah dia menikah sejak usia 37 tahun, tentulah dia sudah mulai berdoa sejak dia mulai menikah itu. Ya Allah, kasihlah anak. Ya Allah, berilah anak. Tapi ternyata Bapak Ibu, walaupun dia seorang Nabi, seorang Rasul, Khalilullah, kekasih Allah, bahkan dia tidak serta-merta doanya langsung dijawab, dijabah oleh Allah. 37 tahun menikah dengan istri pertama, terus berdoa pagi, siang, petang, dan malam, tapi doanya tidak dijabah Allah. Baru nanti setelah menikah dengan istri yang kedua. Dan konon dalam riwayat itu disebutkan bahwa dia menikah dengan Siti Hajar itu di usia 85 tahun. Dan ada riwayat mengatakan bukan di saat 85 tahun itu dia dapat anak, tapi di usianya menginjak 100 tahun. Dia memang mengatakan 85 tahun dia langsung dapat anak. Dia mengatakan menikahnya usia 85, dapat anaknya usia 100. Berapa rentang waktu dia berdoa sampai Allah kabulkan doa.
Dari usia 37 baru dapat usia 100. 100 kurang 37 berapa coba? Nah, itu kalau lu serapan gue memang kali-kali bagi-bagi gue 63 tahun. Sekarang kita bawa ke diri kita, adakah doa kita sampai 63 tahun belum dijabah Allah? Sementara siapa kita, siapa Nabi Ibrahim? Artinya apa? Andai hari ini ada di antara kita yang doa belum diijabah oleh Allah Ta'ala, belajarlah dari Nabi Ibrahim. Mungkin ada kita yang punya anak sampai hari ini belum menikah, lalu setiap malam aku berdoa Pak Ustaz, setiap malam aku tahajud Pak Ustaz, alun coba jodoh anak boleh, belum seberapa. Jadi salah satu hikmah kenapa doa Nabi bukan berarti Allah Ta'ala tidak mendengar, tidak tahu kalau apa yang diinginkan Nabi Ibrahim. Ini menjadi pelajaran bagi kita yang tidak siapa-siapa ini, yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Khalilullah, lalu putus asa berdoa. Lama yang bertahajud lah Ustaz, bantu hendaknya pakai kabul. Nabi Ibrahim 60 tahun lebih baru doanya dijabah Allah. Itu pun posisinya sebagai Nabi dan Rasul, bahkan Khalilullah, kekasih Allah. Nah, kalau hari ini ada doa-doa kita yang mungkin belum terijabah oleh Allah Ta'ala, maka selain bersabar, sabar itu Bapak Ibu, di samping menerima apa yang Allah tetapkan untuk kita, juga ada usaha atau ikhtiar agar situasi itu bisa berubah. Itu juga bahagian dari sabar. Jadi tidak menunggu semata, menerima semata, tapi juga sabar itu ada usaha untuk ikhtiar, untuk merubah. Artinya ketika kita tahu bahwa masih ada doa atau ada doa kita yang belum dijabah oleh Allah Ta'ala, maka selain kita bersabar dan terus berdoa, ada ikhtiar, usaha mencari tahu apa sebab doa itu tidak dijabah Allah. Nah, mungkin ada adab-adab berdoa yang mungkin kita tinggalkan. Di antaranya umpamanya berdoa jangan lupa di dalam doa itu memuji Allah dan bersalawat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dalam berdoa berusahalah merendah di hadapan Allah Ta'ala. Dalam berdoa berusahalah terlebih dulu mengakui hilaf salah kita dan kelemahan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh ya Allah, kami ini banyak dosa ya Allah, banyak khilaf kami ya Allah. Mungkin karena khilaf salah itu makanya doa kita belum diijabah. Lalu mohon ampunannya. Ini kan step-step kita berdoa. Tidak ujuk-ujuk langsung oh ya Allah tolong kami ya Allah, minta ini ya Allah. Berdoa menghadap ke kiblat, atau berdoa bantulah doa itu agar cepat diijabah Allah dengan amal-amal soleh, berwasilah dengan amal ibadah, amal baik, bersedekah, lalu baru berdoa, atau beribadah lain baru berdoa. Nah, ini diantara usaha kita agar doa itu segera diijabah oleh Allah Ta'ala. Tidaklah semata tok berdoa saja, ada usaha lain yang usaha itu mudah-mudahan segera Allah ijabah doa kita. Nah, ini poin pertama Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam
Meskipun dia seorang nabi dan rasul, ternyata doanya tidak serta-merta langsung diijabah oleh Allah, lalu dia tidak merajuk atau tidak berhenti berdoa. Kalau seumpama level-level kita, mungkin sudah merajuk. Awak nabi, awak rasul meminta tidak dapat. Nabi suranglah situ, rasul suranglah situ. Tapi tetap ya taat dan tetap berdoa. Ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang mau kita ambil dan petik pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bahwa beliau mempersembahkan ketaatan kepada Allah itu taat yang tanpa syarat, patuh tanpa ragu. Bayangkan, sudah lama baru dapatnya anak tadi, sudah dapat, bahkan sedang sayang-sayangnya, tiba-tiba Allah suruh sembelih. Tapi apakah Nabi Ibrahim lantas mengingkari perintah Allah? Tidak. Kalau kita barangkali, ya Allah, kok mau neko anak? Mandapeannya payah, menunggu lama, tertiba lah dapat mereka belum. Tidak ada istilah tawar-menawarnya. Bayangkan, sudahlah lama menunggunya, dapatnya, sudah dapat, dan bukan sekedar dapat. Kalau umpamanya begitu lahir langsung disembelih, mungkin belum begitu sayang. Tapi ketika kapan Ismail itu disuruh sembelih? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail itu sudah sa'ya. Ada sa'ya itu apa? Sudah mulai pandai berjalan sendiri, sudah pandai usaha dalam arti anak-anak yang sudah mulai mandiri. Karena sa'ya itu berarti berusaha. Makanya dalam ibadah haji atau umroh itu ada satu amalan atau satu rukunnya, yakni sa'i. Sa'i itu berusaha. Karena sa'i itu adalah menapak tilasi usahanya Siti Hajar dalam mencari air. Kita dapati dalam sejarah itu bahwa setelah Hajar melahirkan Ismail, lalu Allah perintahkan Ibrahim tinggalkan anak. Bayangkan, Ismail yang masih bayi dan istri yang baru melahirkan, tiba-tiba Allah suruh tinggalkan. Di mana ditinggalkan? Bukan di hotel berbintang, bukan di tengah orang ramai. Dalam ayat itu disebutkan kondisinya Ismail dan Hajar ditinggalkan itu di mana? Biwadin ghairi zizar'in, di sebuah lembah yang ghairi zizar'in, tidak ada satu pokok kayu pun tumbuh di sana. Usahakan kehidupan manusia, pokok kayu pun tak ada di Ka'bah. Tapi bagaimana mereka menghadapinya, Hajar dan Ibrahim? Ketika Ibrahim disuruh Allah, Ibrahim tinggalkan anak istrimu di sana. Lalu Nabi Ibrahim, ya ibarat kita mau menyampaikan gimana, mau tidak disampaikan ini perintah. Akhirnya diam 1000 bahasa, istriku aku pergi dulu ya, tinggalkan. Terperangah saja Siti Hajar itu, terperangah. Kalau perangah ini enggak, ini bahasa kami Rohul, kaget. Kalau bahasa kitanya, bang, kapai kamu bang kok kami merdeka anak ketik batingan saja tak ada langsung. Diam Nabi Ibrahim. Tanya beliau Siti Hajar, bang kok ditinggalkan kami sini bang? Diam Nabi Ibrahim. Baru kata Nabi Siti Hajar, wahai abangku, apakah ini atas perintah Allah? Benar wahai adinda, kalau ini perintah Allah, pergilah bang. Gitu taat. Nah, di saat dia berdua dengan Ismail, Ibrahim sudah meninggalkan dia di sebuah lembah yang tak ada pokok kayu tadi itu.
Ismail yang bayi tadi pun menangis. Menangis apa? Menangis tentu kehausan. Disitulah usaha Siti Hajar. Dia naik ke atas bukit Sofa, lalu dari atas bukit dia tengok ke bawah seakan-akan ada air. Bahasa orang sekarang disebut fata morgana. Sama kita kalau sudah pergi ke Sumbar jalan mendaki menurun, nanti di atas bukit ini seakan-akan tengok air terkenang di bawah. Sekali turun ternyata bukan air di situ, fata morgana saja. Naik dia dari bukit Sofa, dia tengok ada air di antara Sofa dan Marwah, dia turun sampai ke bawah tak nampak dia air, dia langsung naik lagi ke atas Marwah. Sampai di atas bukit Marwah, dia tengok lagi arah ke Sofa, nampaklah oleh dia di sana seperti ada air. Turun lagi dia, naik ke atas bukit Sofa. Akhirnya Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, 7 kali dia bolak-balik. Tak dia temukan air. Itu disebut sa'i, usaha. Kalau Bapak Ibu mau sa'i besok, ini promo dulu balik. Saya insya Allah tanggal 24 Juli berangkat umroh, masih ada 1 seat kosong. 1 jadi tinggal. Dari 50 jemaah, insya Allah masih ada 1. Itu pun 1 itu karena ada yang batal. Kalau mau berangkat siapkan paspor, kita berangkat. Gratis Ustaz, umrohnya gratis. Yang bayar tiket dengan hotel dan makan. Kalau umrohnya gratis, 3 kali umroh. Menang gratis lah iya. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati taatnya. Makanya ketika di dalam kitab Nasaihul Ibad itu, ketika Nabi Ibrahim apa kata dia? Ketika orang dia ditanya oleh orang, kenapa engkau diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah? Apa kata dia? Satu di antara sebabnya adalah aku tidak pernah menunda-nunda perintah Allah. Jadi kalau ada doa kita hari ini belum diijabah, coba tengok bagaimana kita dengan perintah Allah. Karena kaidahnya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Dekatnya Allah itu bagaimana? Kalau ada yang minta, kalau ada yang berdoa, aku kabulkan. Tapi syaratnya fastajibuli. Tapi syaratnya ya ikuti aku dulu. Jawab dulu apa yang aku mau. Apa contoh? Sholat. Bagaimana mungkin kita minta cepat Allah kabulkan doa, kita minta cepat Allah datangkan rezeki, sementara perintahnya kita lambat-lambatkan. Sholatnya lambat, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, pokoknya berbeda dari jam yang ada di waktu sholat dengan yang kita kerjakan. Bagaimana mungkin rezeki kita minta rezeki cepat datangnya, sementara sholat kita tunda-tunda. Nah, Nabi Ibrahim, apa kata dia? Kenapa engkau diberi gelar Khalilullah ya Ibrahim? Salah satunya kata dia, aku tidak pernah menunda perintah Allah. Di antara sejarah perintah Allah yang Nabi Ibrahim itu tidak menundanya, Pak. Perintah berkhitan. Sunat Rasul kalau bahasa kita. Berkhitan. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, dia berkhitan bukan pakai gunting, bukan pakai laser, bukan pakai pisau, tapi dalam riwayat dia berkhitan dengan kampak. Kampak. Sekarang udah jarang kita nampak kampak. Dulu kalau untuk belah-belah kayu, saya masih ingat orang tua saya, kalau udah habis kayu api untuk masak, itu pakai kampak. Bayangkanlah, hitannya pakai kampak. Dan salah dibayangkan betul. Kata bayang, wah iya kalau kampak.
Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim pakai kampak? Apakah tidak ada alat di saat itu yang lebih tajam atau mungkin yang lebih mungkin dan patut? Apakah tidak ada pedang atau sejenisnya? Bukan tidak ada. Tapi kenapa Nabi Ibrahim khitannya pakai kampak? Karena kata dia, di saat perintah berkhitan itu turun kepadaku, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang ada di dekat dia waktu itu kampak. Makanya tak pandang-pandang lagi, tak tengok-tengok lagi. Kalau kita mungkin waktu itu khitan lah, mungkin kita akan cari dulu ke dapur. Walaupun di tangan ada kampak, mungkin cari pisau dulu, atau cari gunting dulu. Tunggu dulu ya Allah, cari dulu gunting. Kau nak iya pun kalau dia kampak cari sedonya kau. Tapi Nabi Ibrahim dia tidak mau menunda perintah Allah. Ibrahim berkhitanlah, yang ada di tangan kampak. Ya udah pakai kampak. Karena dia tidak mau menunda perintah Allah. Nah, inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Karena pada prinsipnya setiap yang diperintah itu pasti mendatangkan manfaat, dan setiap larangan itu akan mendatangkan mudarat kalau kita kerjakan. Tidak ada enggak? Dan Nabi juga mengatakan, "Mana haitukum fajtanibuh." Apa yang aku larang, tinggalkan. "Wa ma amartukum fa'tu." Dan apa yang aku suruh, kerjakan. Itu aja rumusnya. Dan dalam agama, dalam syariat ini Bapak Ibu tak akan kurang, tak akan lebih dari dua perkara. Satu suruh, dua cegah, larang. Apapun lah, siapapun lah ustaz yang datang ke tempat kita ini, itu isinya yang disampaikan. Satu suruh, dua larang. Tak lebih, tak akan kurang. Isi Quran, hadis Nabi, suruh, larang. Nah maka kata Nabi, "Mana haitukum fajtanibuh." Kalau udah larang, tinggalkan. Selesai urusan, jangan banyak-banyak tanya. Babi itu kenapa kok tidak boleh dimakan, Ustaz? Kenapa pula kambing, sapi yang dikorban? Padahal kalau mau untung banyak, mana lebih banyak, anak kambing, anak sapi atau anak babi? Kalau sekali beranak, banyaklah babi lagi. Tapi itu pula yang haram. Kadang orang sampai bertanya, apalah agama ini kok melarang babi pula? Tapi mukjizatnya Allah Ta'ala itu, tanda bukti kebenarannya itu apa? Babi walaupun beranaknya banyak, tapi bisa punah. Sementara sapi sampai hari ini alhamdulillah tak pernah kurang. Bahkan banyak petani sapi itu hari ini yang sapinya belum laku. Setiap tahun dikurbankan. Babi coba tengok, udah mulai punah. Padahal babi itu Bapak Ibu sekali beranak berapa ekor? 13 Pak. Maksimalnya 13. Makanya ada orang beranggapan 13 itu angka sial. Ya. Dari babi inilah sejarah angka sial 13. Apa sebab? Karena ini mohon maaf, induk sapi itu, induk babi yang betina itu puting susunya cuma 12. Jadi kalau anaknya 13, kesemuanya sekali menyusu, anak yang ke-13 itu tidak dapat bagian. Nah, itulah maka anak sial. Saya tidak cerita kok cerita sebenarnya. Makanya di tempat kita ini ada hotel nanti sampai 20 tingkat ke atas. Tengoklah, 1, lantai 2, lantai 3 di lift itu, lantai 12 melompat dia ke lantai 14. Tidak ada lantai 13. Katanya sial, angka sial. Nah, dari mana datangnya? Dari babi ini. Babi anak ke-13. Karena puting susu maknya cuma 12, datang dia yang ke-13. Kemana anak menyusu? Makanya anak sial. Cina paling takut angka 13. Sial. Kamar itu juga ada kamar 1, 2, 3, 4. Sudah kamar 12, lompat kamar 14.
Itu menganggap angkanya agak siapa. Kata Nabi, kalau udah dilarang jangan tanya lagi. Seperti halnya siapa yang banyak tanya ini? Bani Israel. Maka kata Nabi, innama ahlaka qaumun qablikum, sungguh celakanya orang-orang sebelum kamu itu. Kenapa? Karena banyak-banyak tanya. Banyak tanya. Udah disuruh begini tanya lagi, suruh begini tanya lagi. Tengoklah riwayat apa sejarah Bani Israel dengan Nabi Musa dalam Quran. Al-Baqarah itu disebutkan. Ketika mereka mencari siapa pelaku pembunuhan, terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israel, lalu tidak tahu siapa yang membunuh, mereka tanya ke Nabi Musa. Musa, bisa tahu gimana ini caranya kami menyelesaikan masalah? Nabi Musa atas diperintah Allah suruh mereka fasbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi betina. Perintahnya sederhana, sembelih aja sapi, udah selesai. Tapi namanya Bani Israel ini orang yang banyak tanya. Tanyakanlah kepada Tuhan tu Musa, sapi itu kan banyak, sapi yang kayak mana yang harus kami sembelih itu? Umurnya kira-kira bagaimana, udah tua atau masih muda? Tentu Nabi Musa tanya lagi kepada Allah. Allah lagi jawab, bikrun, bahwa sapinya itu awanun baina salih. Dia tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dan tengah-tengah di antara keduanya. Masih perawan, belum pernah kawin. Kan repot ini. Udah dijawab, tanya lagi Musa, warnanya warna apa? Tentu tanya lagi, Allah Ta'ala jawab, carilah sapi yang berwarna kuning, yang kalau dipandang semua orang pasti suka. Dah tambah kerjaan lagi. Udah hampir mereka sembelih, Musa tunggu dulu. Kuningnya seperti itu oke. Umurnya masih tidak terlalu tua, tidak terlalu muda ya. Tapi kan sapi ini banyak macam. Sapi yang model mana lagi? Sapi yang belum pernah dibawa membajak. Nah, itulah baru bekrojo tambah. Padahal perintahnya tadi sederhana saja. Asal disembelihnya waktu itu langsung sapi betina, baik anak sapi, induk sapi, baik yang sudah pernah membajak atau belum, baik yang masih muda atau sudah tua, baik yang warna kuning, warna merah, warna apa, yang penting sapinya betina. Itu aja perintah. Maka kata Nabi, banyak kaum sebelum kamu itu binasa. Kenapa? Karena sebab salah satunya kasratu mata ilati, karena terlalu banyak soal, banyak tanya. Nabi Ibrahim contohkan kepada kita, dia tak banyak tanya. Kalau memang sudah perintah Allah Ta'ala, kerjakan, meskipun mendapatkannya amat sangat banyak. Nah, ini ketaatan yang tanpa syarat. Nah, mestinya kita kepada Allah Ta'ala, kepada Rasul taat. Dan itu tentu berawal dari keimanan dan keyakinan bahwa apa yang diperintahkan. Kita ini kadang dalam ucapan taatkah kita kepada Allah, kepada Rasul ya. Tapi kadang banyak perkataan Nabi dan Rasul itu yang tidak kita indahkan. Nah, itu kadang dalam keinginan kita, dalam pernyataan kita ya, tapi dalam praktek kadang berbeda. An-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Nabi yang mengatakan. Tapi kadang kita sulit juga untuk hidup bersih kok. Nah, carilah sholat paling depan. Kadang-kadang yang kita cari sholat paling belakang. Nah, banyaklah kalian sedekah, karena sesungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi. Mana masak shadaqatun min malin, tidaklah akan berkurang harta kalau disedekahkan. Kita bawa ke logika kita, mana kamu mungkin piti 3 juta disedekahkan 2 juta. Kamar kabatannya itu pasti berkurang.
Ya, uang 3 juta, sedekah 2 juta, berapa tinggal? 1 juta. Kurang atau bertambah? Berkurang, Pak. Kemanapun kita tanya anak SD sampai anak kuliah, itu pasti mengatakan 3 ambil 2 kurang. Sarjana, tak sarjana, pasti katakan kurang. Baik yang ijazahnya asli atau palsu, pasti mengatakan kurang. Nggak ada itu logikanya. Nah makanya karena kita masih pakai logika, akhirnya apa? Nggak mau kita bersedekah, nggak mau kita berkurban. Manalah mungkin duit 5 juta, kurban 2.700.000. Begitu dikeluarkan kurban, tentu dalam pikiran kita, tuh masih solo 3 oleh. Lah kurang piti awak mah. Logika kita. Sementara Nabi kita mengatakan, Nabi Muhammad, mana qasat shadaqatun min malin, takkan berkurang itu. Kenapa kita ragu hari ini berkurban, atau ragu hari ini bersedekah, ragu hari ini menolong? Karena merasa kurang. Padahal Nabi mengatakan tak akan berkurang. Nah Nabi Ibrahim itu yang terjadi pada diri dia. Ketika perintah datang, dia tidak ragu sedikit pun juga. Dan dia tidak pernah menduga dan mengira bahwa Ismail itu akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada dia pikir anak dan seorang konsumen. Kalau disembah dia beko, kalau dia potong beko, siapa akan ganti anak. Tidak pernah dia pikir. Yang dia tahu, potong, sembelih, cukup, perintah, kerjakan. Maka akhirnya apa? Allah mengganti Ismail dengan seekor kibas. Kita begitu juga. Yakinlah bahwa yang kita kurbankan itu sejatinya tidak akan mengurangi harta yang diberikan oleh Allah. Ya nanti pasti akan diganti oleh Allah Ta'ala. Tidak pun di dunia, di akhirat. Tidak pun dalam bentuk ganti dengan yang lebih banyak. Setidaknya Allah akan jauhkan kita dari musibah, bala dan mara bahaya. Itu jauh lebih besar dibandingkan uang 2.700.000. Sehatnya badan kita ini, itu sudah jauh lebih cukup dibandingkan uang 2.700.000. Itulah makna tidak akan berkurang. Kalau tidak kita kurbankan, boleh jadi lebih daripada itu Allah ambil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kurban memang 2.700.000, tapi karena saya pilih tadi takut, ragu dan segala macam tadi, was-was, akhirnya apa? Tak jadi berkurban. Tanggal 10 selesai, 11, 12, 13 Zulhijjah sudah selesai, dia tidak jadi berkurban. Tuh kesenggol anaknya di motor busuk di pinggir jalan, di jalan Sekuntum, masuk rumah sakit. Siapa yang tahu? Menurut kita berkurang, tapi ternyata ketika tidak dikurbankan jauh lebih kurang. Mestinya bisa bekerja, akhirnya ngurus anak masuk rumah sakit, potong gaji. Lebih daripada 2.700.000 lebihnya. Ragu. Tunggu kalianlah kata Allah Ta'ala. Ini taat apa syarat. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari dari Nabi Ibrahim ini apa? Kekuatan dan keteguhan hatinya dalam melawan bisikan jin, bisikan setan, bisikan iblis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim yang tinggal di Mekah, ini Ka'bah. Lalu di manakah dia menyembelih Ismail? Bukan di samping Ka'bah. Dia menyembelih itu di mana? Mina. Kurang lebih 10 kilo ada mungkin dari Mekah ke Mina. Kalau kita pergi umroh itu dibawa nanti ke Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, dari pas nyampe di Mina itu dalam bus itu pembimbing mutawif kita akan menunjukkan, Bapak Ibu, itu di atas bukit akan nampak oleh kita satu bangunan, satu buah tugu seperti kubah masjid.
di tempat itulah pelaksanaan penyembelihan Ismail. Apa maknanya? Jarak dari dia tempat tinggalnya menuju tempat menyembelih dengan jarak tempuh yang semikian jauh dan waktu tempuh yang cukup lama, itu tidak menutup kemungkinan dia akan berubah pikiran. Ya kan? Berjalan pula Tuhan, bawa anaknya. Tentu di jalan itu banyak pikiran yang tidak. Sepanjang jalan itu banyak setan. Makanya di Mina itu ada aktivitas atau ibadah. Di antara wajib haji itu apa? Melontar jumroh. Karena ketika Nabi Ibrahim mau pergi ke tempat penyembelihan itu, di situ datang iblis. Ibrahim, lalamu baru dapet, kok dipotong dulu, yuk, ngak mah, akhirnya gitulah. Setan. Amalah kita mau berkorban. Lapaknya mencari korban. Tapi Nabi Ibrahim, dia mampu melawan iblis, melawan setan. Karena dalam Quran itu sebutkan bahwa setan itu lakum aduwwum mubin. Sampai hari kiamat, musuh yang paling nyata bagi kita itu adalah setan. Karena yang melarang atau yang mencegah dari kita berbuat baik, amal soleh, setan. Dan yang merayu membujuk kita berbuat jahat, berbuat dosa, ya setan. Nah, Nabi Ibrahim ketika datang dia mampu melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Rajman lisyayatin waridan rahman. Datang lagi melalui Hajar. Wahai Hajar, kau lama baru dapat anak, hamil pula sekian lama, melahirkan bukan yang mudah, kok mau-maunya anak disembelih. Hajar gitu juga. Datang lagi melalui Ismail, lontar juga. Maka melontar itu ada jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Perlambang, perlawanan, permusuhan abadi antara kita dengan setan. Nah, hari ini kenapa sulit dan payah kita dalam beramal beribadah? Karena kita tidak berani, tidak mampu, tidak kuat melawan bisikan setan. Bangun malam, tahajud, dan niat, dan berencana. Bangun jam 2, jam 3, dihidupkan jam weker, HP, sampai 3 ronde. Setengah 3 sekali, jam 3 sekali, setengah 4 sekali. Nanti kalau masih ngantuk jam setengah 3, matikan dulu. Jam 3 hidup lagi. Hari dingin, mata mengantuk, badan latih. Akhirnya kadang subuh pun terlambat. Begitu kita sulitnya melawan setan. Nah, hari ini dengan melihat proses bagaimana Nabi Ibrahim berjuang untuk bisa melaksanakan perintah Allah, sehingga mampu melawan misi bujuk rayu iblis setan laknatullah tadi dengan simbol melontar jumroh itu, maka mudah-mudahan semakin kuat. Begitu datang keinginan berbuat baik, beramal soleh, lalu datang pula bisikan yang tidak baik, yakin dan percayalah itu datang dari setan. Lontar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kasihan setan dan sembahyang dan ibadah. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Yang keempat, Nabi Ibrahim itu selalu berprasangka baik kepada Allah. Makanya dia mudah beramal, dia mudah melaksanakan perintah. Satu aja prinsipnya, kalau Allah suruh amanah, selesai. Pasti Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba. Samalah kita hari ini. Kalau Allah suruh kita keluarkan 2.700.000, dan itu bukan satu kali sebulan, bukan pula satu kali seminggu, bukan pula satu kali sehari, tapi hanya sekali setahun saja. Lalu masalahkah mungkin Allah dengan memerintahkan kita berkurban bertujuan untuk menganiaya kita? Mustahil. Ana ala zanni abdi, kata Allah, aku tergantung prasangka hamba. Maka begitu kita sudah berniat, sudah mendaftar
udah selesai. Prasangka kita tetap baik kepada Allah Ta'ala, bahwasanya Allah tidak akan biarkan kita hidup dalam kekurangan. Dan Allah yang suruh. Mustahil Allah itu menyuruh lalu dia sia-siakan kita. Tidak mungkin. Apa yang dia perintahkan pasti dia akan. Kita yang maha lemah, yang maha doim ini, yang tidak kuasa seperti Allah Ta'ala, itu ketika menyuruh pastilah kita akan berpikir untuk mencari balas kepada orang yang kita suruh. Bagaimana caranya? Pamannya minta tolong, rusak mobil di jalan, awak tak tahu bengkel, tak tahu apa tidak. Itu telepon kawan, bang bisa datang bang. Itu belum dia datang lagi, belum dia periksa, dalam otak kita dah berpikir nanti kalau diperbaikinya dah beres nanti. Nah, pasti kita akan balas, bayar. Konon lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dia tidak akan sia-sia. Maka selalulah berprasangka baik. Apapun takdir yang Allah berikan, apapun yang kita terima, baik maupun buruk, senantiasalah berprasangka yang baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kita tak suka, tapi yakinlah Allah pasti tahu segalanya. Yang kita tidak suka, yang dia beri, menandakan bahwa yang itulah yang paling baik untuk kita. Sebaliknya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita suka tapi Allah tidak memberi, itu pertanda bahwa yang kita ingin, yang kita suka itu boleh jadi itu tidak baik untuk diri kita. Maka Allah tidak beri. Nah, prinsip ini yang harus kita pakai dalam hidup kita. Tidak dapat, berarti yakinlah bahwa itu bukan terbaik. Kita tidak suka tapi itu dia kasih, yakinlah yang kita tidak suka dan yang dia kasih itulah yang paling baik. Dan selesai. Kalau kita pakai prinsip ini dalam hidup, tidak ada orang Islam itu yang stres, tidak ada orang Islam itu yang galau, tidak ada yang risau. Dia tenang aja bawaannya. Kenapa? Dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, aku tidak mau tapi kau kasih, berarti ini baik. Selesai. Ya Allah, aku mau itu tapi tak dapat, berarti itu tak baik. Nah, selesai. Nah, Nabi Ibrahim mengajarkan itu. Dia tidak pernah berprasangka tidak baik. Pokoknya asal Allah suruh, selesai, kerjakan, pasti baik. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, apa yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim yang perlu kita ambil dan kita jadikan pelajaran, bahwa Nabi Ibrahim menerapkan prinsip dia tidak pernah merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Kita hari ini, besar maupun kecil, anakkah, hartakah, kekuasaankah, jabatankah namanya, yakin dan percayalah bahwa itu hanyalah titipan, bukan milik kita. Kalau di situ kita meletakkan apa yang Allah beri, maka mudah bagi kita untuk mengeluarkan. Duit titipan, yang namanya barang titipan, kalau yang menitipkan mau mengambilnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari dia, balik ke dia. Makanya pakai pola pikirnya tukang parkir. Tengoklah tukang parkir tu, Pak. Masuk Pajero, masuklah, masuk Fortuner. Pernah tak dia sombong? Jelek Pajero, jelek. Tak pernah tukang parkir sombong sebanyak itu mobil. Sebaliknya nanti setelah selesai, yang punya ngambil, yang Pajero keluar, yang Fortuner keluar, yang motor rancak keluar. Pernah tak tukang parkir menangis? Dia lapai Pajero, dia lapai Fortuner, galak dia. Kenapa tukang parkir bisa tidak menangis ketika yang punya ketika yang parkir itu pergi? Karena dia tidak pernah merasa itu milik dia. Dia tidak punya awak, kalau kawan nangis. Kira-kira begitulah hidupnya. Bukankah harta yang kita punya hari ini itu hanya dititipkan oleh Allah
Lalu di saat Allah meminta fasholli li rabbika wanhar, salat dan berkurbanlah. Loh, ini bukan punya saya, ini punya dia. Kalau dia minta ya kasih, selesai urusan. Tidak akan berat kita berkorban. Orang punya dia. Selama ini kita merasa itu punya kita. Kita simpan jauh-jauh, menyimpannya tidak pernah tanggung-tanggung. Kita masukkan ke dalam hati. Mestinya menyimpannya cukup di dalam genggaman tangan. Maka ketika dia minta, senang mengeluarkan. Tapi kalau kita simpan di dalam sini, berat untuk mengeluarkannya. Udah kadung cinta, kata orang sana. Udah kadung sayang. Akhirnya karena terlalu sayang, sulit untuk mengeluarkan. Nah, Nabi Ibrahim, dia memang dikasihkan anak Ismail, tapi dia tidak pernah merasa memiliki. Itu hanyalah titipan. Ketika yang menitip minta, ya udah kasih, selesai urusan. Persoalan yang ngasih itu nanti mau membalikan lagi, mau menambah lagi, mau mengganti lagi, nggak urusan. Orang punya dia. Makanya lempang aja deh Pak. Menyembelih Ismail itu lempang aja, ya. Ikhlas aja, ridho aja. Kenapa? Ya udah orang dia yang punya. Masa pula kita, ya udah pulangkan balik, tapi ganti baru ya, nggak mungkin, orang punya dia. Ada tetangga kita pergi mudik karena libur panjang 4 hari. Lalu dia titipkan Honda NMAX barunya ke rumah kita, Pak, titipnya selama 4 hari ini ya. Nah, itu besok udah pulang dia, Pak, mana Honda NMAX kan? Bawa lah, tapi besok ganti baru ya. Nah, orang punya dia. Nah, mestinya kita ya ketika berkurban itu ya udah selesai. Persoalan nanti Allah mau ganti lebih baik, persoalan gantinya ada atau tidak, nggak urusan. Kenapa? Ya orang punya dia. Kan punya dia. Nah, maka kalau prinsip ini kita pakai, insya Allah ringan kita. Tidak ada lagi berat kita berpikir untuk berkurban. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, ini berkaitan dengan hubungan antara anak, istri, keluarga, ayah. Yakni ternyata Ibrahim alaihissalam, meskipun itu perintah Allah kepada dia tetap mengedepankan dialog, diskusi, demokrasi dalam rumah tangga. Nah, jadi untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu, di antara tipsnya adalah selalulah berdialog, berdiskusi, baik dengan anak, dengan suami, dengan istri. Kalau kita perhatikan ayatnya itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah mulai tumbuh dan bisa berusaha, lalu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya menyembelih Ismail. Apakah Nabi Ibrahim ujuk-ujuk langsung seret anaknya, lalu pokoknya engkau sembelih? Tidak. Masih ada dialog di situ. Apa kata Ibrahim? Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai Ismail, anakku sayang, aku diperintahkan oleh Allah menyembelih engkau. Sekarang ayah nak mau tanya, fanzur madza tara, bagaimana menurutmu nak? Begitu seorang ayah kepada anak rupanya. Masih ada dialog, diskusi. Hari ini kenapa sebahagian anak-anak itu kadang dia melawan? Karena dia merasa tak dianggap oleh orang tua. Yang orang tua ini diktator ya. Pokoknya A kata bapak, A kata dia, B kata mak, harus B kata dia. Sementara kadang-kadang keinginan anak, keinginan kita boleh jadi berseberangan. Makanya Ibrahim mencontohkan, menjadi pelajaran bagi kita bahwa penting, perlu kita membawa diskusi anak-anak kita hari ini. Jangan biarkan dia apa kata dia, kita apa kata kita. Wanzur madza tara, hai anakku sayang, bagaimana menurutmu nak? Ini ada perintah Allah suruh sembelih. Apalagi anak-anak hari ini Pak Bu, semakin mendekatkan kita kepada anak, dan anak-anak itu pula akan semakin hormat, semakin patuh, dan menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini aja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah.
subuh ini paham semua. Ala hazini wa kulli niyatin sahihah. Al-Fatihah. Minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.